Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalal Abidin Mulis. NIM saya 2024 Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang jurusannya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wawancara ini bertema konflik akibat perbedaan masyarakat, konflik akibat perbedaan kebudayaan antar kelompok masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Fahrul Umam. Saya biasanya dipanggil Mas Umam. Jadi dalam kesempatan ini, sebelumnya saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi pasca sarjana Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi dalam kesempatan kali ini saya dijadikan sebagai narasumber terkait dengan materi konflik, atau dalam hal kajian itu bersifat manajemen konflik. Terima kasih sudah hadir dalam sesi wawancara ini. Sebagai pembuka, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik akibat perbedaan kebudayaan? Baik, jadi pada dasarnya dari apa yang saya pahami terkait dengan apa itu konflik, jadi konflik ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak bisa dihindari dalam suatu dinamika masyarakat, di mana konflik ini adalah suatu hal yang diakibatkan oleh suatu perbedaan-perbedaan nilai, norma, kemudian secara keyakinan, kemudian adat istiadat, tradisi, budaya, dan sejenisnya yang bertikai sehingga mengakibatkan suatu konflik. Artinya, konflik ini didasarkan atas perbedaan pemahaman, perbedaan secara pemahaman kesadaran, sehingga memunculkan suatu pergesekan baik antar individu kalau secara perorangan ruang lingkup kecilnya, kemudian antar kelompok kalau secara lebih dari satu orang, kemudian juga bisa dibilang secara antar organisasi juga bisa terjadi yang lebih terstruktur, kemudian juga secara ruang lingkup besar juga biasa terjadi antar masyarakat, dan lebih besarnya lagi biasa terjadi antar bangsa atau antar negara. Namun dalam konteks ini, mengingat yang kita bahas adalah dalam konteks kebudayaan, artinya konflik dalam kebudayaan ini biasanya terjadi karena perbedaan nilai norma yang ada dalam konteks kebudayaan, dinamika. Selanjutnya apa saja faktor utama yang menyebabkan konflik ini muncul? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan konflik, ini adalah berupa situasi yang memang terjadi suatu pergesekan, suatu pertikaian yang diakibatkan oleh suatu perbedaan nilai, norma, dan kepentingan. Nah, di mana dalam konteks kebudayaan, konflik budaya, dalam pemahaman saya, faktor utama itu adalah yang pertama itu adanya suatu kelompok budaya yang terlalu meninggikan kelompoknya sendiri begitu. Artinya di sini, dengan adanya suatu kelompok yang terlalu meninggikan kelompoknya sendiri atau identitasnya sendiri tanpa menghargai kelompok lain, dalam artian dengan adanya peninggian diri dan meragukan kelompok-kelompok lain, ini juga dapat mengakibatkan suatu konflik atau suatu pertikaian. Kemudian yang kedua, itu bisa diakibatkan oleh suatu kelompok budaya yang tidak menghargai adanya kelompok lain. Hal ini juga bisa mengakibatkan konflik-konflik di tengah masyarakat. Biasanya ini sering terjadi di mana suatu kelompok ini dengan kehadiran kelompok satu itu, ketika ada kelompok dua tetapi tidak menghargai bagaimana nilai-nilai kelompok yang lain, itu juga dapat mengakibatkan suatu konflik. Nah, kemudian yang ketiga itu diakibatkan oleh suatu perbedaan nilai, norma, budaya itu sendiri begitu, sehingga
Dengan adanya perbedaan, maka dapat mengakibatkan suatu pergesekan yang mengakibatkan suatu konflik begitu. Dan yang keempat, ini juga bisa diakibatkan oleh adanya suatu komunikasi yang buruk antar kelompok budaya tersebut. Dengan komunikasi yang buruk, tentunya ini dapat mudah sekali untuk mengakibatkan konflik, sehingga konflik ini sangat susah untuk dihindari ketika adanya suatu komunikasi yang buruk antar golongan begitu. Dan yang terakhir, ini bisa diakibatkan oleh adanya suatu perubahan sosial dalam budaya tersebut, di mana ketika ada suatu perubahan sosial, maka ada juga terdapat suatu perubahan nilai-nilai yang dapat mengakibatkan suatu pergesekan-pergesekan atau yang dinamakan sebagai konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik semacam ini? Baik, jadi berbicara dampak, ini tentu dapat mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar atau sangat luas. Nah, dalam konteks kebudayaan, konflik dengan adanya suatu perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, norma, dan seterusnya, ini bisa berdampak pada yang pertama adalah adanya perpecahan dalam tengah masyarakat. Dengan adanya konflik, maka pasti terjadi perpecahan. Ini dampak yang sangat besar yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, dengan adanya konflik itu juga bisa berdampak pada bagaimana aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam konflik ini, ketika konflik terjadi, maka mau tidak mau juga proses transaksi ekonomi, proses pembangunan ekonomi juga bisa berdampak karena terdapat suatu perpecahan, kemudian juga terdapat suatu konflik-konflik pertikaian-pertikaian sehingga mengganggu segala proses ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Dan yang ketiga dari yang saya pahami juga, dengan adanya konflik ini juga bisa mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Kenapa demikian? Konflik itu karena adanya pertikaian, ada pergesekan, ada dinamika-dinamika yang dapat memicu perpecah belahan. Ini juga dapat menghambat aktivitas proses pendidikan di daerah konflik tersebut. Sehingga dengan terhambatnya aktivitas pendidikan, maka mau tidak mau ini berimbas pada kualitas sumber daya manusia di daerah konflik tersebut begitu. Jadi dari yang saya ketahui kurang lebihnya seperti itu mengenai dampak dari konflik begitu. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik akibat perbedaan kebudayaan? Baik, berbicara langkah-langkah untuk mengatasi atau solusi-solusi untuk mengatasi terkait dengan konflik. Jadi ketika suatu konflik terjadi, maka biasanya langkah-langkah itu yang pertama itu adanya suatu upaya komunikasi untuk menyatukan kembali atau memperdamai dari dua kelompok yang konflik begitu. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka konflik juga bisa saja dihindari begitu, bisa saja terselesaikan begitu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kedua juga itu dengan cara melakukan negosiasi begitu antar kelompok yang konflik. Biasanya ketika konflik terjadi juga ada suatu negosiasi antar kepala atau ketua masing-masing kelompok dengan menemukan satu solusi yang pas antar kedua kelompok atau antar siapapun yang berkonflik, maka melalui negosiasi itu bisa menjadi upaya untuk mengatasi konflik. Dan yang ketiga itu biasa dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Ini biasanya dari pihak-pihak penegak hukum, kemudian pihak-pihak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejenisnya. Nah, di mana mediasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menyatukan kembali atau memperdamai kelompok-kelompok yang konflik begitu. Dan yang keempat, ini dilakukan dari pemerintah sendiri. Ini adalah untuk mengedukasi bagaimana kelompok-kelompok tersebut terkait dengan bagaimana bersikap toleransi, supaya ketika sikap toleransi diutamakan, maka bisa dikatakan ya untuk terjadinya konflik ini sangat minim gitu, dengan adanya edukasi toleransi ataupun edukasi karakter yang dapat mempersatukan suatu kelompok, semua kelompok, sehingga ini dapat menghindari
atau dapat menyelesaikan suatu konflik. Serta yang terakhir ini ini adalah bagian daripada pengedukasian di lingkungan pendidikan, di mana dengan pengedukasian lingkungan pendidikan maka konflik juga bisa dihindari, di mana diajarkan bagaimana bersikap menghargai sesama, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai perbedaan-perbedaan, maka ini juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengatasi konflik tersebut begitu. Selanjutnya, bisakah Anda memberikan contoh kasus nyata dari konflik semacam ini dan bagaimana penyelesaiannya? Oke, kasus nyata. Kalau saya ini orang Lombok, aslinya Lombok, di mana dalam daerah sekitar saya itu sering terjadi konflik, beberapa kasus konflik. Nah, salah satunya dalam konteks budaya itu biasanya konflik terjadi ketika ada suatu acara adat pernikahan yang menghubungkan antara desa satu, misalkan pengantin perempuan dari desa A kemudian pengantin laki-laki dari desa B, itu kan biasanya ada pergesekan-pergesekan dari ritual adat. Nah, itu biasanya ketika terjadi konflik, ini salah satu konfliknya berupa perbedaan bahasa, nilai, kemudian norma yang berlaku di masing-masing desa, sehingga terjadilah konflik. Nah, kemudian secara upaya untuk mengatasi konflik ini biasanya itu dilakukan dengan cara komunikasi, perbaikan komunikasi yang baik, memperbaiki komunikasi dengan sebaik mungkin. Kemudian juga dilakukan dengan cara negosiasi terkait dengan apa yang dikonflikkan, kemudian apa penyebab konfliknya, dan apa yang ditujukan, apa yang diinginkan dari masing-masing kelompok untuk mendapatkan satu kesepakatan bersama sehingga konflik ini bisa diselesaikan. Serta yang ketiga, kalau memang ini sudah tidak bisa terselesaikan, maka ini biasanya diikut campurkan melalui pihak ketiga yang dapat dimeditasi begitu. Sehingga dengan dimeditasi biasanya di sanalah terjadi suatu perdamaian kembali, atau suatu konflik ini bisa terai begitu maksudnya. Jadi itu salah satu contoh. Kalau bicara contoh yang lain dalam konteks budaya juga banyak sekali contoh. Kita sebutkan contoh kasus ketika di Yogyakarta ini, misalkan ada begitu banyak konflik. Contoh yang pertama, konflik antara mahasiswa Papua begitu, mahasiswa Papua dengan masyarakat Jogja juga sering terjadi. Kemudian juga contoh konflik yang lain juga ketika konflik antara warga Madura, orang Madura dengan suku Dayak begitu yang ada di Kalimantan begitu. Nah, jadi itu salah satu contoh-contoh terkait dengan konflik yang bisa kita lihat, juga bisa kita searching bersama terkait dengan bagaimana upaya mengatasi, apa penyebabnya, dan apa yang menjadi solusi bersama untuk mengatasi konflik tersebut begitu. Sebagai penutup, apa pesan Anda untuk masyarakat agar lebih siap menghadapi keberagaman budaya? Baik, pesan saya terkait dengan bagaimana kita sama-sama bisa menghargai perbedaan, keberagaman, atau dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika begitu. Jadi dengan keadaan, situasi, dan bagaimana Indonesia yang memang pada kenyataannya gitu, dalam skup besarnya ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, bangsa, bahkan agama, sehingga kita sama-sama harus lebih sadar lagi, harus lebih meninggikan karakter positif ya, karakter toleransi, cinta tanah air, kemudian bela negara, kemudian patriotisme, kemudian gotong royong dan sebagainya. Ini harus kita junjung tinggi, nasionalisme kita juga begitu, sehingga dengan adanya peninggian karakter atau lebih memahami lagi bagaimana toleransi, maka hal-hal semacam yang kita tidak inginkan dalam hal konflik itu bisa saja tak akan terjadi di negara kita begitu. Jadi penting untuk kita semua lebih belajar lagi ya, lebih memperdalam lagi, lebih memperluas lagi wawasan kita terkait dengan adanya suatu perbedaan-perbedaan. Namun harus diingat, di balik semua perbedaan yang ada di negara kita ini, kita sama-sama mengakui, kita sama-sama cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia begitu. Terima kasih. Baik, jadi itu beberapa hal terkait dengan konflik. Jadi dari saya sendiri itu saya jawab dengan apa adanya dari apa yang saya ketahui. Artinya pemahaman saya juga terbatas,
pemahaman saya tidak sempurna, semua bisa dikritisi, semua bisa dipertanyakan ketika ada yang memang perlu dipertanyakan. Kemudian terkait dengan kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf atas semua kekurangan penyampaian saya, ataupun ketika ada yang keliru dengan penyampaian saya juga mohon maaf dan mohon diluruskan ketika ada yang mendengarkan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.